Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan menyertai dan melindungi kami dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Au do pitui, paluau do ganup nabongot sian au. Nalau bongot jala lauruar maibana, dapotan japalan. Yesus adalah pintu. Arti pintu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat atau satu bagian dari rumah atau bangunan atau kandang dan lain sebagainya untuk masuk dan keluar. Pintu menjadi bagian yang sangat penting untuk menjaga keamanan segala hal yang berada di dalam rumah, berada di dalam bangunan, atau berada di dalam kandang. Yesus adalah gembala yang baik, dan Dia adalah sebagai pintu. Kedua istilah ini merupakan hal yang saling berkaitan dalam pengajaran Yesus menurut yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ini. Dia adalah gembala yang senantiasa menuntun dombanya ke tengah air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Sebab dia mengetahui kebutuhan utama dombanya, walau jalan menuju air yang tenang dan padang rumput yang hijau itu harus melalui jalan yang berbatu, bukit yang terjal, atau tantangan lainnya, tetapi sang gembala akan dengan setia menuntun yang digembalakannya untuk mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar sehingga hidupnya terpelihara dalam kelimpahan. Dia juga adalah pintu. Sebagai pintu, maka hanya melalui Dialah jalan kepada keselamatan. Sang gembala berfungsi sebagai pintu dengan membiarkan domba-domba masuk dan melindungi hewan-hewan tersebut dari segala ancaman bahaya. Yesus adalah pintu menuju keselamatan dari Allah bagi kita. Dia memberikan jalan masuk menuju rasa aman dan keselamatan. Kristus adalah pelindung kita. Berbeda dengan pencuri yang mengambil kehidupan dan menginginkan kebinasaan. Yang penting dia mendapatkan sesuatu yang dapat dia nikmati, walau dari jalan yang tidak benar. Pencuri tidaklah masuk melalui pintu. Artinya, dia tidak pernah masuk ke dalam kawanan itu melalui Yesus sebagai pintu menuju keselamatan. Jika dia melaluinya, maka dia akan mengalami pertobatan dan perubahan. Sebab di dalam Yesus, kita mengalami perubahan. Yesus adalah pintu. Hanya melalui Dia dan di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Dia mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia mengetahui apa yang paling penting bagi kita. Masuklah melalui pintu itu untuk menerima perlindungan dan keselamatan, dan keluarlah melalui pintu itu untuk mendapatkan kebutuhan yang telah disediakan. Yesus selalu menggembalakan dan menuntun kita di setiap jalan yang kita lalui. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, sebab Engkau bersedia dan Engkau menjadi pintu bagi kami. Hanya di dalam Yesus kami beroleh kehidupan. Hanya di dalam Yesus kami beroleh apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Hanya di dalam Yesus kami beroleh keselamatan.
Biarlah kami senantiasa setia berada di dalam Yesus. Sehebat apapun godaan dunia ini Tuhan, jangan izinkan kami untuk meninggalkan Engkau, tetapi biarlah kami senantiasa setia sebagai pengikut Kristus, berada di dalam Kristus, dan Engkaulah yang empunya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.